Pada hari ini kami sangat berbahagia bahwa Pengurus Besar Mahagodra Pasek Sanak Saptorsi Indonesia melalui Ketua Umum merespon secara positif harapan kami dalam mewacanakan sampai tingkat nasional usaha untuk menguatkan serada dan bakti melalui budaya dan keagamaan sebagai landasan untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan, bukan sebaliknya. Dan persembahan kami pada hari ini, meskipun hanya sekedar melaksanakan Dharma Tula, tetapi bukankah persembahan berupa ilmu pengetahuan itu adalah persembahan yang paling mulia. Nah, jadi kami pada hari ini berusaha mengemas nilai ajaran agama yang bersifat rahasia barangkali menjadi kemasan yang mudah disosialisasikan, mudah dimengerti, sehingga generasi muda tidak takut dan menjadi tertarik. Semoga pikiran yang baik berdatangan dari segala penjuru. Demikian sambutan kami. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan dengan ini, maka webinar Dharma Tula Nasional Digital kami nyatakan dibuka dengan resmi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Derai sarangkalih yang raka sucikan, para pimpinan teristimewa yang memberikan fasilitas Istiqom dan pasar yang saya hormati, demikian juga Pak Prof. Peter selaku ketua di Mahagodra Pasek Sanak Saptorsi. Saya sapa saudara-saudara dimanapun berada yang meluangkan waktu mengikuti Zoom webinar ini. Saya sampaikan salam kasih dan salam berbahagia untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya bertiga sini, kebetulan pembicara semua sulinggeh. Sebenarnya beliau-beliau ini senior saya di dunia akademis. Waktu walake. Tapi kesulingin saya yang paling senior. Hampir 15 tahun saya sudah melinggih beliau ini dah. Tapi yang paling membanggakan adalah rai saya, mantan dosen saya, Prof. Pitana, karena mau mengikuti jejak sebagai kesulinggihan. Gitu. Nah saudara sekalian, saya disuguhkan judul tentang fenomena pergeseran budaya beragama. Kalau kita bicara masalah kajian analisis ilmiah, bicara fenomena adalah isu yang menggejala dalam karya ilmiah. Jadi apa yang nampak ke permukaan sebagai sesuatu yang bersifat manifest itu dulu. Nanti fenomena yang bersifat laten. Jadi saat ini telah terjadi pergeseran ya. Bukan agamanya yang bergeser, ya, tapi budaya beragamanya. Maka oleh sebab itu saya tidak sempat karena sibuk ya sebagai Lokopala Seraya memberikan layanan mupet. Ya, walaupun tidak ada mungkin melalui audio, tidak dilihat secara visual, bahwa sesungguhnya telah terjadi kerjasama yang apik sekali antara agama dan budaya. Tidak satu pun agama yang luput dari budaya. Bahkan saya sitir dari pendapatnya Paul Tillich dalam teologi kebudayaan, jelas mengatakan, melalui agama, budaya memperoleh makna. Saya ulangi kembali lagi, melalui agama, budaya memperoleh makna. Melalui budaya, agama memperoleh bentuk. Jadi dalam bahasa agama kita, apa yang bisa kita amati, apalagi bicara masalah budaya, kita kembali pada kuncara ningrat itu jelas sekali ada 3 hal, wujud ide, wujud pranata tata laku, dan wujud material. Ternyata agama pun juga seperti itu.
Bahkan kalau kita melihat dari ilmu antropologi bahwa sesungguhnya keyakinan yang menjadi sebuah agama, sistem kepercayaan diakui oleh negara menjadi agama juga bagian dari budaya. Jadi sistem religi ini hubungannya. Nah, kalau kita kembali pada agama kita, bahwa agama kita itu dikatakan sebagai prinsip dasarnya ada dua. Sana, tanah, dan nutana. Ya, tidak ditulis dalam slide, mudah-mudahan bisa direkam dan dipahami ya karena waktu. Yang sana tanah artinya yang absolut. Beyond belief-nya itu. Yang nutana adalah yang relatif. Maka di dalam keberagaman kita banyak yang seliwah kalau bahasa Bali. Di mana yang relatif diabsolutkan, di mana yang absolut direlatifkan. Nah, sekarang di dalam wilayah agama yang mana sebenarnya mengalami pergeseran? Tentu yang di wilayah relatif. Wilayah nutana. Ya. Nah, kalau kita telisik lebih mendalam bahwa sesungguhnya saripati agama itulah spiritual. Ya, spiritual dia. Jadi spiritual, nah sekarang kan banyak yang mengklaim bahwa saya spiritualis. Ya, spiritual, tapi ujung-ujungnya spiritual gitu. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita kembali telisik lebih jauh, sebenarnya beragama itu juga gejala kejiwaan. Ada di wilayah emosi, ada di wilayah kognisi, ada di wilayah intuisi. Tapi kenyataannya ada juga di wilayah kresi. Mestinya religius literasi, tapi menjadi religius kresi. Itu fakta terjadi. Saya sering bilang di masa saru antara paranormal dan parah normalnya gitu. Karena ngaku kedewan-dewan gitu. Akhirnya juga kedewi-dewian kan gitu. Kita buat joke aja supaya imun kita naik. Nah itulah cara saya. Saya lebih cocok bukan sebagai seorang dosen, penceramah. Ya, jangankan itu yang para welaka, sulingih pun banyak yang ketik masuk angin katanya itu. Nah, terkait dengan itu, ketika kita bicara spiritual itu ibaratkan sesuatu tanpa bingkai dia, sangat luas. Itulah saripati hinu yang sangat luas, ibaratkan samudra, maka disebut dengan sanatana, anadi, ananta, apurusyam. Karena ketika kita berbicara agama, berarti kita berbicara masalah keseluruhan antara Tuhan dan ciptaannya. Tentu bicara Tuhan tidak akan bisa kita batasi dengan kitab suci yang tebalnya misalnya 200 halaman. Berarti sangat terbatas dong Tuhan itu. Makanya dalam Hindu kalau bicara masalah kitab suci dan susastranya luar biasa. Namun demikian agar kita tidak kehilangan arah, ya, maka proses beragamanya, pergeseran itu ada di mana? Tentu di wilayah relatif. Sehingga budaya ini, di mana budaya itu terjadi, jelas pada idenya. Idenya, pranatanya, wujud materinya, ini penting ini. Karena konten beragam, budaya itu memang 3 itu kalau kita kembali pada Kuncara Ningrat. Ya, maka dengan demikian kalau bicara spiritual luar biasa, dia mengakomodir berbagai, bahkan mungkin yang agama lain pun sebenarnya ada di wilayah kita. Tetapi ketika dia menjadi institusi, dia harus menjadi jelas framework-nya seperti apa, tata pikirnya seperti apa. Ada di situ tata spirit, kemudian ada tata nilai, kemudian ada tata pikir, ada tata laku, dan ada tata sarana. Kalau kita 2 hal, tata spirit dan tata nilai itu luar biasa, ya bersifat universal. Tapi bicara tata pikir, framework-nya, kemudian tata laku, ini bersifat nutana. Tergantung pilihan kita mau yang mana. Di sinilah relatif yang diberikan di nutana ini, karena harus dia adjustment-nya, behavior-nya harus sama dengan ruang dan waktu di mana agama itu berkembang. Gitu. Maka lah situ, saudara saya sekalian, ketika kita belajar tentang budaya, belajar tentang manusia, tentang antropologi, masa saya lebih setuju sebenarnya agama itu teoantropologi, tidak teologi murni. Karena wajah agama menjadi bias dari sudut pandang manusia yang berbeda-beda. Hari ini kami, hanya kita saja, saya dengan Rai ini sama ya. S1, S2, 3, sama ini basisnya. Tapi kalau Rai, ya, Rai Brahmananda beda dari pertanian raya.
Sudut pandangnya beda, ke sosial dan sebagainya. Maka agama harus hadir interdisipliner, multidisipliner, transdisipliner. Sehingga wajah agama itu bisa. Nah, tinggal sekarang wajah mana yang saling mendukung dan wajah mana yang saling tolak menolak. Ini penting. Ada diametral, maka bahasa saya ada yang bersifat dialektika, ada yang bersifat diametral, ada yang bersifat dualitas, ada yang bersifat dualisme. Beda itu. Kalau dualitas sering di Bali orang Robinedo itu dianggap jeli melah itu tidak saling melengkapi dualitas, yang bertolak belakang saling menguasai dualisme. Ini penting dalam bahasa. Nah, terkait dengan ini tentu kita melihat dari bagaimana sistem peradaban kemanusiaan. Padahal peradaban itu adalah puncak-puncak daripada kebudayaan, bahasa keren civilization. Nah, tentu kita melihat perkembangan kita pasti namanya berkembang, progres dia. Tapi kalau bicara masalah agama, masa lampau justru masa keemasan, ada kerta juga. Disinilah antara agama, pola pikir agama dengan pola pikir antropologi itu, ya, agama hari ini dilihat mundur, tapi budaya hari ini dilihat maju. Nih, nah sering nih, bahasa Bali itu sering metinjaan ya. Nah, terkait dengan itu kita pertama mulai kalau kita lihat antropologinya, karena kita melihat budayanya, pasti ada budaya primitif. Ya, ini polanya pola primitif ini. Ya, apa saja yang ada? Satu, animisme, ya. Ya, anima ya, percaya pada roh. Nah, jadi cikal bakal agama, kalau bisa E.B. Taylor dan sebagainya, Preus dan sebagainya, itu pasti bahwa awal dari agama adanya keyakinan pada roh. Apakah nanti roh itu mengalami sublimasi, mengangkat kemuliaan, dia menjadi dewa, menjadi Tuhan satu-satunya, kita akan lihat itu nanti kan. Kalau ada waktu yang panjang begitu. Animisme, percaya sama roh. Ada sesuatu di balik material dunia nomena ini, behind of matter. Nah, setelah itu juga percaya akan benda-benda yang memiliki kekuatan. Hampir semua agama seperti itu. Jadi sesungguhnya semua agama itu adalah animisme dan dinamisme. Percaya pada benda-benda yang ada kekuatannya. Tidak satu pun. Karena ketika Tuhan yang bersifat abstrak harus diwujudkan, kemudian dia membuat dinamisme, tiruan, mau tidak mau. Saya tidak mau sebut agar kita tidak tersinggung satu sama lain ya. Ya, tapi yang paling banyak dinamismenya memang di Hindu. Karena apa? Karena sifat Tuhan di dalam Hindu jelas meresapi seluruhnya, dimanapun ada Tuhan. Maka dalam bahasa Siwo Samuha, Siwo Bumi, Siwo Toyam, Siwo Tejo Samirana, Siwasya Akasayututam, Sada Siwo Namastu, Siwo Sabda, Siwo Saparsa, Siwo Rupa Rasa Stata, ini meresap dia. Jadi dengan demikian dinamisme ini sebenarnya diakomodir oleh filsafat Siwa Aztek. Kemudian di situ ada totem. Sebelum totem magi lah. Dan ritual-ritual kita secara Hindu jelas magi. Ada dua sifatnya, black magic and white magic. Dari segi bentuknya ada disebut dengan magi sentuhan dan magi tiruan. Dan semua agama seperti itu kalau kita mau jujur. Semua kita primitif polanya juga. Dia butuh simbol. Ketika dia butuh simbol, dia magi tiruan. Ketika orang menyentuh dan sebagainya, merapatkan dirinya kepada satu benda yang disakralkan, itu sudah magi sentuhan itu. Di balik kental, misalnya kita melaksanakan hisuh-hisuh, itu magi sentuhan. Kita ngerajah itu magi sentuhan. Banten itu magi tiruan. Pura itu magi tiruan. Jadi, maka jangan anda bilang kalau agama kita primitif di Hindu, nggak usah sedih deh. Tuh. Kemudian totem. Jadi kepercayaan kepada binatang sebagai makhluk gaib, kendaraan dewata dan sebagainya. Maka tidak heran di Bali juga totemnya barong, kan gitu dia. Barong macan, barong bangkal dan sebagainya. Bahkan ada lontar membahas barong disebut barong suari. Kebetulan saya punya ini. Ini memang seperti itu, totem. Di agama lain mungkin juga ada, tapi tidak terlalu di